Greetings design lovers. Pada kesempatan kali ini, mari kita coba untuk melanjutkan bagian sections yang ada pada di bawahnya Hero Banner. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa kita akan menggunakan design assets yang telah disediakan pada e-learning. Jadi kalian perlu download terlebih dahulu design assets yang akan kita gunakan. Dan kalian juga perlu menonton video sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan section pertama ini. Dapat kita lihat bahwa jarak antara top reasons, tulisan top reasons dengan atasnya, yaitu batas antara Hero Banner dan copywriting dengan fitur bagian bawah, yaitu fitur-fitur di bawahnya itu ada 100 ya. Kita akan copy paste tulisan di bagian atas, yaitu bagian sini, dan taruh di bagian bawahnya. Lalu dapat kalian lihat bahwa bagian top reasons ini jaraknya 100 dengan bagian atas. Kita dapat mengaturnya seperti ini, 100, dan jarak antara ini dan bagian ini 12, sesuai dengan ini ya, ini 12. Lalu kita ubah top reasons dan why choose Globilingo. Nah, sebelumnya pada bagian desain aset saya telah menyediakan copywriting juga. Jadi untuk copywriting ini dapat kalian buka di sini ya, copywriting design assetnya. Di sini dapat kita copy paste saja sehingga dapat mempersingkat waktu desain kita. Gini. Oke, begini. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa di sini why choose Globilingo kita ubah menjadi semi bold 32 stylenya. Semi bold 32. Oke, begini. Dengan begini kita menciptakan visual hierarchy design. Dapat kalian perhatikan bahwa yang bagian atas itu tulisannya lebih besar daripada bagian bawahnya. Sebenarnya ini tergantung dengan keinginan konsumen atau klien kita. Pada kesempatan kali ini, dengan begini juga dapat kalian perhatikan bahwa ini adalah visual hierarchy, di mana kita perlu membedakan mana tulisan yang besar dan mana yang tulisan yang lebih kecil atau yang sangat kecil, seperti itu ya. Dengan begitu, pengguna akan melihat bahwa tulisan yang besar itu adalah tulisan yang penting untuk dibaca. Gitu. Selanjutnya di sini dapat kita bagi konten menjadi 3 bagian. Cara membaginya yaitu di sini adalah 4 counts atau kolom. Kita bagi konten ini menjadi 4 bagian. Di sini karena ada 12 kolom, maka kita perlu membaginya menjadi 3 dengan cara 12 bagi 3, yaitu 4. Sehingga di sini kita dapat membuat rectangle. Masing-masing rectangle memiliki bagian 4 counts. Dengan begini, konten kita nanti akan lebih rapi lagi. Lalu di bagian sini jaraknya yaitu 50 dengan bagian teks why choose Globilingo. Ini 50. Kita sesuaikan begini. Oke. Nantinya rectangle ini dapat kita hapus kembali setelah kita menambahkan
icon dan tulisan-tulisan yang ada di sini. Lalu kita perlu import icon dari desain style kita, dari desain aset kita. Ada icon atom, certified global expert, dan untuk topik graduation ini kita dapat pilih dan pindahkan ketiganya begini. Untuk ikonnya di paling tengah dan paling atas, kita perlu menyesuaikan apakah ini sama-sama sejajar gitu. Kita perlu mengecilkan iconsnya. Di sini kita ralat ya. Untuk yang flexible learning ini kita dapat menambahkan size-nya 26. Untuk deskripsi kita dapat menambahkannya dengan besar 20px dan regular. Oke, jadi begini ya. Kita perlu rapikan dulu sedikit. Oke, jadi begini. Selanjutnya untuk teks ini perlu diperhatikan ya bahwa teks ini regular, font size-nya 20, dan untuk warnanya kita dapat menggunakan warna grey gini. Dan kita hapus untuk bagian rectangle yang ada di belakangnya icon dan tulisan ini begini, sehingga apabila kita melihatnya pada page beneran kita dapat menonaktifkan layout grid ini jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita perlu melanjutkan untuk section bagian kedua. Untuk bagian kedua sendiri itu sama seperti bagian pertama. Jadi kita perlu membagi konten kita menjadi 3 bagian, yaitu pada 12 count kita bagi menjadi 3 dengan cara 12 bagi 3 4. Jadi masing-masing bagian ini terdapat 4 counts atau kolom gitu ya. Oke, pertama-tama kita tambahkan dulu text our features ini terlebih dahulu. Kita copy dari sini, dari atasnya. Begini. Dan kita perlu melihat jarak dari our features di atasnya, yaitu ada 100 ya. Dan untuk our features ke bawah itu ada 50. Kita perlu mengaktifkan layout grid kembali dengan cara membuka matanya dan membuat rectangle, membaginya menjadi 3 bagian. Dan di sini sebelumnya kita kasih jarak 50 sesuai dengan panduan. Lalu kita perbesar ke samping sebanyak 4 kolom atau counts dan kita duplikat begini. Oke, selanjutnya di sini kita menambahkan ini, menambahkan sebuah gambar ya.
Sebelumnya kita perlu membuat persegi ini, persegi panjang ini, dan masing-masing persegi panjang itu jarak antar elemennya yaitu 30. Katakanlah segini ya. Nanti apabila kepanjangan atau kependekan dapat kita atur lagi. Begini. Dan kita tambahkan rectangle di dalamnya. Lalu untuk rectangle ini kita perlu menambahkan foto. Jadi di sini kita bisa klik bagian fill ini. Fill yang kanan ini. Lalu bisa kita klik foto image ini. Begini ya, dan choose image. Untuk urutannya yaitu di sini ada personalized language learning, professional mentoring, dan study abroad planning. Oke, kita coba tambahkan gambar di sini yang ada di desain aset kita. Kita klik choose image dan kita pilih gambar personalized language learning yang ada di bagian desain aset kita. Di sini saya menyediakan juga file SVG apabila teman-teman ingin sedikit memodifikasi ya. Jadi boleh dengan file SVG ini dapat kalian modifikasi. Namun untuk contoh ini kita menggunakan gambar yang sudah jadi saja. Oke, jadi begini. Begitu pula dengan bagian ini. Oke, jadi begini. Lalu dapat kita perbesar ya. Kita dapat menambahkan sebuah rectangle di belakangnya, yaitu untuk bagian background. Jadi kita tambahkan rectangle di sini. Untuk rectangle-nya kita sesuaikan dengan 4 kolom yang ada di sini. Begini. Jadi letakkan gambar illustration design ini di bagian bring to front. Seleksi keduanya dan mask. Dan maskingnya di duplikat. Dan untuk bagian duplikatnya kita unmask begini. Lalu bagian gambarnya dapat kita perbesar ya. Nah, sehingga di sini dapat kita lihat bahwa desain ini lebih rapi lagi dengan adanya background ini ya. Dan kemudian background ini dapat kita beri warna, yaitu warna putih. Begini. Oke. Begitu pula dengan desain lainnya. Kita dapat menggunakan teknik masking yang sama seperti yang saya ajarkan sebelumnya. Letakkan illustration design ini di depannya yang background yang ingin kita masking. Pertama-tama kita seleksi keduanya, lalu kita klik mask, use as mask, lalu kita duplikat maskingnya. Untuk duplikat maskingnya itu kita unmask dengan cara klik use as mask lagi begini. Selanjutnya di sini dapat kita perbesar. Dengan begitu di sini tanpa perlu khawatir keluar dari masking ya, karena kita telah mask begini dan kita perlu merapikannya sedikit gitu ya. Oke, jadi saya telah selesai masking ketiganya. Kita taruh lagi di bagian sini. Selanjutnya kita tambahkan teks masing-masing bagian.
Untuk teksnya dapat kita copy di bagian sini beserta deskripsinya, dan kita sesuaikan dengan teks kita yang bagian section kedua. Yaitu di sini ada our features, personalized language learning ini ya. Tulisannya pun juga kita sesuaikan, dan kita lihat di sini seperti ini ya. Untuk jaraknya dapat kita atur, misal di sini untuk bagian atas, kalau di sini kan ada 12, untuk di bagian bawah di sini ada 20. Kalau yang di bagian section kedua, kita dapat atur juga di sini, yaitu untuk personalized language learning di bagian atasnya kita atur 40. Lalu untuk yang bagian tulisan deskripsi dengan bagian ini kita atur 25. Oke, jadi begini ya. Selanjutnya kita perlu menyesuaikan untuk bagian sini, yaitu dapat kita perkecil begini. Lalu untuk bagian ini, fill color yang di belakang ini, kita dapat mengubahnya dengan orange light. Dengan begitu, di sini dapat kita lihat bahwa warna yang ada di deskripsi dengan background itu kan saling bertabrakan, sehingga ini tidak dapat memudahkan user untuk membaca bacaan ini. Kita dapat mengubah warna grey ini menjadi warna hitam. Namun di sini saya menggunakan warna hitam 181818 kodenya. Gini. Lalu untuk warna hitam ini dapat kita tambahkan ke warna style kita. Begini ya, create style seperti ini. Oke, selanjutnya di bagian atasnya itu kita perlu kecilkan sedikit ya, sehingga terdapat sisi bagian orange-nya. Oke, jadilah desain section kedua kita. Oke, jadi seperti ini ya desainnya. Lalu di sini dapat kita smoothkan dengan corner radius. Kita dapat memakai corner radius yang di bagian kanan atas ini. Kita smoothkan dengan 30 begini, dan untuk dalamnya kita smoothkan sebanyak 15 saja gitu ya. Oke, jadi begini. Selanjutnya dapat kita nonaktifkan bagian sini, yaitu layout grid kita dapat kita tutup matanya, sehingga beginilah desain untuk section yang kedua. Lalu pada bagian section ketiga ini, tolong Anda coba terlebih dahulu bagaimana, karena kita telah mempelajari bagaimana menambahkan foto, lalu menambahkan teks dan segala macamnya pada video-video sebelumnya, sehingga Anda dapat mencobanya terlebih dahulu. Nanti kita cocokkan pada video selanjutnya. Oke? Jadi silahkan ya mencoba terlebih dahulu untuk session ketiga ini, dan tetap semangat. See you on the next chapter.